Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Rabu, Oktav Paskah, 20 April 2022. Bacaan dari Injil Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-muridnya Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid.
Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu itu memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Paroki Katedral Santa Teresia Lisiuk, Sibolga. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat Paskah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Semoga kebangkitan Yesus Kristus membawa kebangkitan dan kehidupan baru juga dalam hidup kita. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus. Sungguh menarik ketika para muridnya berjalan bersama dengan Yesus, namun mereka tidak mengenali dan menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus yang sedang mereka bicarakan. Mereka membicarakan mengenai kubur Yesus yang kosong dan para malaikat yang memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian Yesus menghampiri mereka dan menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia dalam kitab suci. Kedua murid itu yang tidak menyadari bahwa yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus sendiri, merasa sangat tertarik dengan apa yang sedang dijelaskan oleh Yesus. Mereka merasa bahwa yang sedang berbicara dan berjalan bersama dengan mereka adalah orang yang sangat bijaksana dan memiliki pengertian yang luar biasa. Karena merasa nyaman dan tertarik dengan orang yang mereka temui dalam perjalanan itu, kedua murid itu akhirnya mengundangnya untuk tinggal bersama dengan mereka. Yesus memenuhi undangan itu. Dan ketika mereka sedang bersantap bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Melihat peristiwa itu, akhirnya kedua muridnya menyadari dan mulai mengenali Yesus. Tetapi ketika mereka sudah menyadari dan mengenali bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus, Yesus justru menghilang dari pandangan mereka. Sangat menarik bukan ketika kedua murid itu menyadari pada saat memecah-mecahkan roti yang saat ini kita rayakan dalam Ekaristi, Sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ini semakin ditegaskan bahwa Yesus ingin kita mengenang dan merayakannya dalam Ekaristi dan meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di hadapan kita. Ekaristi merupakan peringatan atau cara kita untuk mengenang dan menghadirkan Yesus bersama dengan kita. Oleh sebab itu, para murid menyadari bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Sedangkan pada saat Yesus mewartakan kabar gembira dan mewartakan kisah tentang Dia yang tertulis dalam kitab suci, mereka hanya merasa kagum dan tertarik. Mereka masih belum mengenal bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sering mengalami seperti yang dialami oleh kedua murid itu. Yesus telah hadir dalam hidup kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tetapi seringkali kita justru tidak mengenali bahkan menyadari keberadaan Yesus. Kita masih sering terpaku pada hal-hal duniawi, sama seperti kedua murid tadi yang sibuk membicarakan apa yang terjadi pada Yesus. Namun tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus sendiri, Yesus yang sedang mereka bicarakan.
kita lupa mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal surgawi yang dapat menuntun kita bertemu dengan Yesus di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita masih sering terpaku pada hal duniawi, hal-hal yang manusiawi yang masih kita lihat dari sudut pandang manusiawi, keinginan daging, bukan keinginan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dapat hadir dalam diri orang-orang di sekitar kita, misalnya melalui orang tua, suami atau istri, anak, rekan kerja, dan sebagainya. Tetapi kita tidak menyadari kehadirannya karena terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi di sekitar kita melalui kacamata duniawi saja. Mungkin bahkan tak jarang kita sering mengeluh tentang beratnya beban kehidupan yang kita jalani, atau merasa Tuhan tidak pernah peduli dan menjawab doa-doa kita. Padahal sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan kita, sehingga Tuhan membiarkan kita berproses terlebih dahulu agar dapat percaya pada rencana indah yang telah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Sama halnya seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi, Yesus ingin kita sendiri yang mengenali dan menemuinya, menyadari keberadaan Yesus melalui proses kehidupan kita setiap harinya. Ada dua hal yang ditekankan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk selalu mengenangnya melalui perayaan Ekaristi, Sakramen Maha Kudus. Sama seperti kedua murid yang menyadari dan mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Kemudian yang kedua, Yesus ingin kita mengenali dan menyadari kehadirannya melalui perjalanan hidup yang kita alami. Melalui perjalanan hidup itu, kita menemukan dan mengenali sendiri kehadiran Yesus, dan akhirnya membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus selalu setia menyertai dan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kehadirannya selalu nyata, bahkan di situasi yang paling menyakitkan atau kelam yang kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh menyadari kehadiran Yesus dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus, sehingga kita pun mengerti akan rencana indah yang telah disiapkan oleh Yesus dalam hidup kita. Semoga renungan singkat ini semakin meneguhkan iman kita.